Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Fauzan Hakim. Saya dari kelas Hukum Maritim. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan terkait materi yang ada di video YouTube. Di sini saya akan menjelaskan terkait perikanan berkelanjutan. Perlu kita ketahui, apa itu perikanan berkelanjutan? Perikanan berkelanjutan merupakan praktik penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga sumber daya ikan tersebut dapat tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Lalu, praktik ini tentu melibatkan berbagai aspek, seperti kuota penangkapan, yaitu menetapkan batas tangkapan ikan yang tidak boleh melebihi dari kemampuan regenerasi populasi ikan, yang dimana ikan ini tentu mereka perlu waktu untuk untuk bertelur, untuk mempunyai anak gitu kan, di wilayah laut lah singkatnya. Lalu adanya peralatan tangkap, itu menggunakan peralatan tangkap yang selektif, di mana hanya menangkap jenis ikan dan meminimalkan tangkapan sampingan. Lalu ada penutupan area, menutup sementara area penangkapan tertentu dan untuk memberikan waktu bagi populasi ikan ini untuk pulih. Maka oleh sebab itu diperlukan adanya tempat khusus untuk ikan yang dapat mereka berkembang biak di sana agar populasi ikan tentu dapat tetap terjaga dan seimbang. Lalu adanya pengelolaan ekosistem di mana memperhatikan eh, dampak kegiatan penangkapan terhadap ekosistem laut secara keseluruhan. Lalu apa itu UU fishing? UU fishing merupakan singkatan dari illegal, unreported, and unregulated fishing, atau dalam bahasa Indonesianya berarti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teratur, di mana kegiatan ini merupakan kebalikan dari perikanan berkelanjutan, karena hal ini melibatkan seperti penangkapan ikan tanpa izin, di mana penangkapan jenis ikan yang dilindungi, tidak melaporkan hasil tangkapan, dan menggunakan peralatan tangkap itu yang dapat merusak ekosistem laut atau populasi ikan yang ada di laut. Lalu terkait dengan dasar hukum yang ada di Indonesia, upaya untuk memberantas UU fishing ini dan mewujudkan perikanan berkelanjutan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, di mana undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai penangkapan ikan, perizinan, pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Lalu peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengelolaan perikanan tangkap, di mana hal ini mengatur secara lebih rinci mengenai berbagai aspek pengelolaan perikanan tangkap, termasuk upaya pencegahan dan penindakan EU fishing. Lalu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana mengeluarkan berbagai peraturan menteri untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang perikanan, seperti peraturan mengenai alat tangkap, ukuran mata jaring, dan zona penangkapan ikan. Lalu hubungan antar keduanya, EU fishing adalah ancaman terbesar bagi perikanan berkelanjutan. Mengapa? Di mana hal ini dapat menurunkan populasi ikan. EU fishing dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali itu dapat berpotensi mengurangi angka kehidupan jenis-jenis ikan tertentu, apalagi ikan yang membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sehingga dapat menyebabkan penurunan populasi yang cukup drastis, bahkan hingga bisa terkena punah. Lalu adanya merusak ekosistem, di mana penggunaan peralatan tangkap yang merusak dan praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab tentu dapat merusak habitat ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengancam mata pencarian nelayan juga, di mana fishing juga dapat membuat persaingan tidak sehat bagi para nelayan yang menjalankan usaha perikanan secara legal dan berkelanjutan. Lalu hal ini tentu juga dapat merugikan negara, di mana EU fishing menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, baik dari sektor pendapatan negara dan sektor perikanan, maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Oleh sebab itu, EU fishing merupakan musuh utama dari perikanan berkelanjutan. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan, merusak ekosistem laut, dan merugikan banyak pihak. Lalu apa upaya untuk menjaga EU fishing ini? Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya yang komprehensif, yaitu penguatan penegakan hukum, di mana memperketat dan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang ilegal yang melakukan EU fishing tersebut di wilayah-wilayah laut.
lalu melakukan kerjasama internasional di mana tentu akan memperkuat kerjasama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas e-fishing di tingkat regional dan global. Hal ini tentu dapat menjadikan kemanfaatan bersama dan meningkatkan eksploitas laut dan kualitas laut. Antar kerjasama tersebut dapat memberikan kemanfaatan bersama juga. Lalu peningkatan kesadaran masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan dampak buruk dari fishing. Lalu diharuskan pengembangan teknologi, di mana menggunakan teknologi untuk pemantauan aktivitas perikanan dan mendeteksi kapal-kapal yang melakukan fishing. Hal ini mungkin sudah diterapkan ya, di mana bagi mereka yang memiliki tugas di laut, seperti TNI maupun petugas-petugas yang memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap laut, itu mereka sudah melakukan dan memiliki teknologi-teknologi yang terbaik untuk mendeteksi kapal-kapal ilegal serta kecurigaan-kecurigaan yang dapat berpotensi merusak ekosistem laut. Oleh sebab itu, mungkin kesimpulannya ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan EU-fishing. EU-fishing dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut sehingga mengancam keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan. Lalu EU-fishing juga dapat mengganggu konservasi laut dan mengancam mata pencarian masyarakat di pesisir laut. Oleh sebab itu, kita juga harus saling bekerja sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta agar tidak terjadi perusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh kapal-kapal ilegal yang mengambil secara paksa dan mengambil secara berlebihan. Lalu EU-fishing juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati seperti yang saya bilang tadi, karena yang bersifatnya ilegal ini tentu dapat membuat potensi-potensi laut kita justru makin menurun kualitasnya. Oleh sebab itu, dapat diperlukan pemantauan dan pengawasan di sekitar laut yang penting untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekosistem laut maupun terumbu karang ataupun jenis-jenis ikan yang sangat sedikit jumlahnya sekarang. Lalu EU-fishing dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang tadi karena penangkapan ikan dengan bahan peledak. Lalu tangkapan sampingan merupakan ancaman utama juga bagi populasi yang berkelanjutan. Secara kesimpulannya, EU-fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. EU-fishing dapat terjadi di laut lepas dan di wilayah yurisdiksi nasional. Oleh sebab itu, seperti yang saya bilang tadi, perlunya kita pengembangan teknologi juga, di mana pengembangan teknologi juga tidak luput dari SDM yang berkualitas agar dapat melaksanakan dan melancarkan proses perlindungan dan pengawasan ini agar dapat lebih mengurangi populasi mereka yang melakukan penangkapan secara ilegal. Lalu adanya beberapa contoh EU-fishing, yaitu seperti penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu tadi, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang. Oleh sebab itu, perikanan berkelanjutan dan EU-fishing ini adalah suatu konsep yang sangat bertolak belakang, di mana EU-fishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut dan ekonomi kemasyarakatan di wilayah pesisir laut. Oleh sebab itu, upaya untuk mencegah dan membatasi EU-fishing harus menjadi prioritas kita yang utama dalam pengelolaan perikanan, khususnya di bidang laut ya, di bidang untuk spesies ikan, pelestarian ikan, pengembangan biak ikan, lalu bagaimana supaya ikan-ikan yang hampir punah itu dapat kita kembangkan lagi agar tidak terjadi kepunahan secara total. Baiklah, kesimpulan yang saya sampaikan saya rasa cukup, dan penyampaian materi juga saya rasa cukup. Mohon maaf bila terdapat kekurangan kata-kata yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf juga bila kurangnya kelancaran yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.